Tapi kalian ada kok proyektor, ada aku main itu deh. Pulang mana boleh? Pulang apa? Ngajar apa Pak Imran? Tidak. Mata pelajarannya apa? PJKT. Kalau Pak Imran ngajar TKR. Pak Imran dulu TKR. Kayak cukup kabel kalau misalnya apa kasih tuh? Ininya apa? Ini Nah, bantu dong. Ini nanti siapa yang punya? Bebas kalian gitu. Mau saya? Lala ini lagi yuk. Nonton lagi. Kamu ngambil foto dari mana, Lid? Alit. Bisa tuh ya? Ini ya. Ini masih nyala loh.
Kalian lebih senang diajar Pak Imran atau kami mas? Jadi mungkin langsung deh kami paparkan materi mengenai self awareness. Bersama dulu, nama kalian? Dua nomor slide. Oke, Elsa dulu. Ya, boleh. Elsa dulu ya Pak. Mohon disimak. Soalnya lagi adalah. Oke, halo teman adik-adik. Sebenarnya ini enaknya dipanggil adik-adik kah atau teman-teman? Besti, oke. Hai Besti aku. Mohon sebelumnya geli ya, oke udah. Saya enaknya aja ya. Nah, perkenalkan ulang nama kakak Elsa Yutri Melinda. Mungkin secara pribadi kakak kurang bisa untuk bahasa Palembang karena bukan asli Palembang. Jadi semoga tetap nyaman ya untuk menyimak materinya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Kak Rehan terkait materi hari ini, yaitu adalah pengenalan diri atau self-awareness. Nah, pengenalan diri itu kalian udah tahu belum sebelumnya terkait pengenalan diri sendiri gitu? Ada yang tahu? Nggak ada, oke, nggak apa-apa. Nah, pengenalan diri itu adalah kan misalnya kalian nih berkenalan sama orang baru. Kalian tuh pasti ngenalin diri kalian dong. Misalnya kayak, hai, nama aku Elsa, nama kamu siapa? Tiara, oke. Nah, misalnya contoh pengenalan diri itu yang sederhana itu seperti itu. Tapi pengenalan diri yang lebih spesifik itu seperti apa sih? Pengenalan diri itu adalah kemampuan buat ngerti siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa kekuatan kita. Kekuatan tuh bukan berarti yang kayak aku bisa ngangkat galon gitu, bukan kekuatan secara fisik, tapi apa aja sih yang kamu bisa, apa aja sih yang Putri bisa gitu loh. Kemudian dan apa yang perlu diperbaiki. Misalnya nih, kebetulan ada salah satu siswa di sini yang saya kenal yaitu pimpinan. Hai. Kenapa bisa kenal nanti tanya aja sama teman kalian kenapa. Terus, nah jadi misalnya pimpinan tuh apa sih yang perlu diperbaiki dalam diri dia? Misalnya dia yang pemalu jadi lebih percaya diri, misalnya ya kayak gitu. Jadi pengenalan diri adalah di mana suatu cara kalian untuk mengenal diri kalian lebih baik, entah itu kelemahan kalian, kekuatan kalian, dan sesuatu yang perlu dikembangkan jadi lebih baik. Oke, mungkin dari saya sedikit sekian. Oke, satu lagi ya. Oke, next. Nah, aku. Oke, lanjut, yaitu adalah kekuatan diri. Terkait tadi kan udah kakak jelasin ya, kalau misalnya pengenalan diri adalah mengetahui kekuatan dalam diri kita. Misalnya kamu siapa namanya? Andin. Oke, maaf kedengarannya Ani tadi. Oke, Andin ya. Oke, Andin. Oke, Andin, maaf ya salah. Oke, Andin misalnya kekuatan apa nih yang Andin punya? Misalnya Andin jago ngitung kah atau apa Andin? Contoh aja Andin. Misalnya Andin suka bergaul nggak orangnya? Iya. Iya? Oke, itu contoh ya berarti. Nah, misalnya Andin suka bergaul atau jago dalam bergaul. Itu adalah salah satu kekuatan yang bisa dijadikan kekuatan dalam diri kalian, adik-adik. Nah, kekuatan diri itu apa? Kalau dari penjelasannya, kadang kita terlalu fokus sama kekurangan kita. Misalnya kayak, aku nih gak bisa apa-apa, kayak itu. Nah, aku nih pemalas, aku nih bodoh. Tapi catatan, sebenarnya nggak boleh untuk mengatakan diri kita bodoh. Seperti yang kita pernah dengar atau sering gitu, ucapan adalah doa. Jadi jangan sering-sering ngucapin hal yang negatif untuk diri kalian sendiri. Kemudian, kekuatan itu bukan cuman yang wow aja kayak oh dia juara 1, oh dia ikut lomba, oh dia ikut olimpiade. Itu bukan sesuatu yang selalu harus digempar-gemparkan. Tapi kekuatan itu tuh bisa dari hal yang sederhana aja. Misalnya ada yang jago bahasa Indonesia, ada yang jago matematika. Sekedar dia misalnya lebih jago dari yang lain ketika mempelajari materi baru, itu juga sesuatu yang perlu diapresiasi untuk diri kalian sendiri gitu. Contohnya, misalnya kamu adalah orang yang sabar nih gitu. Siapa yang merasa dirinya sabar di sini? Siapa dari belakang? Siapa di belakang? Berdua. Siapa namanya? Sosro? Rapi. Sebelah Rapi siapa? Sebelah Rapi. Siapa? Nasa.
Dosa apa-apa. Oke, berarti Nasa sama Raffi merasa dirinya sabar. Benar nggak, teman-teman? Enggak. Berarti, tapi tidak apa-apa, Tidak apa-apa, karena berarti dia merasa dirinya sabar. Mungkin kalian nggak tahu dia sabar di rumah ngadepin punya adik dak? Punya, nah mungkin dia sabar ngadepi adiknya, kan kita tidak tahu gitu. Kemudian contohnya jujur, rajin, cepat memahami, punya kreativitas, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab. Misalnya contoh ketua kelas kalian, Adit, gitu kan. Hai Adit, kamu merasa diri kamu bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Adit. Kemudian, oke, terima kasih. Oke, tujuan dari mengetahui kekuatan dalam diri kalian itu adalah karena ini tuh nentuin kamu tuh bakal cocok kerja di mana dan belajar apa dan gimana cara berkembangannya. Nah, itu hubungannya apa sih, Kak? Nah, kalian jurusan TKJ ya. Nah, dengan kalian mengetahui kekuatan dalam diri kalian, misalnya TKJ ini belajar apa? Komputer. Misalnya kalian nih merasa kalian tuh cepat memahami komputer dan segala macam. Nah, itu bisa dikorelasikan dan kalian tahu kekuatan kalian misalnya untuk tujuan kalian masuk kuliah nanti. Tapi itu bakal dijelasin lagi seterusnya oleh teman-teman saya. Silakan. Jadi itulah materi yang dibahas oleh Kak Elsa. Nah, materi selanjutnya ini soal growth mindset akan dipaparkan oleh Kak Lydia. Boleh Kak Lydia ke depan, Kak? Ya. Nah, halo teman-teman. Jadi melanjutkan dari Kak Elsa tadi, di sini ada challenge nih. Mungkin bisa tanya temennya dulu, apa sih kelebihan yang kamu lihat dari aku gitu. Bisa tanya ke temen sebangkunya atau kalau yang sendirian, ayo boleh ke belakang atau ke temen yang lagi deket nih. Sebutin 3 hal atau 3 kelebihan yang dilihat oleh temennya. ayo dipikir. Kelebihannya apa? Menurut kamu kelebihannya apa? Dia. Ya, jago main bola misalnya. Ya, suka main bola ada hebat. Sama lagi pintar. Kalau Rizky ke Rehan atau kelebihan Rehan? Rehan. Baik, jujur. Terus hebatin Molly. Oke. Kalau yang ini, menurut kamu siapa namanya? Lilis. Ya, menurut kamu kelebihannya apa? Satu aja. Rajin terus. Terus? Bisa apa? Kamu kelebihannya apa? Awas awal tadi kagum. Marah-marah tak jelas. Kamu mau itu? Lanjut. Jahil. Oke. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Belakang dulu, ini dulu. Menurut kamu kelebihan temennya apa? Habis itu apa? Yeping galak dia galak. Yeping kan tantrum. Terus? Apaan? Terus? Sudah. Udah, kalau menurut kamu? Kelebihannya adalah suka memaling pena dalam sekejap mata. Yang ini? Kelebihannya makan seblak sampai masuk RS. Waduh, ini. Kelebihan dia langsung dapat jawaban etek. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman semua. Lanjut Kak materinya. Nah, di sini ada. Oke, perhatikan dulu ya, teman-teman. Di sini ada yang namanya growth mindset. Ini kan dari bahasa Inggris nih. Tadi ada yang bilang mau pakai bahasa Inggris. Apa coba artinya? Ada yang tahu dari growth dan mindset? Cina itu. Apa coba? Kakak-kakaknya ada yang tahu apa itu growth mindset? Oke, yang di belakang Kak Anda. Cara berpikir mindset, benar banget. Kalau yang growth? Kurang tepat tapi benar. Benar cara berpikir. Growth. Growth mindset. Apa Kak? Growth adalah berkembang, sedangkan mindset cara berpikir. Jadi, Kalau digabung? Kalau digabung dari growth dan mindset apa itu?
Baca aja. Cara berpikir bahwa kemampuan kita itu bisa berkembang kalau kita mau belajar, latihan dan mencoba. Nah, ini kayak kata-katanya ini. Misal kalian tuh sebenarnya belum bisa, tapi bukan nggak bisa ya. Kalian belum bisa dan kalian bisa belajar. Lalu misal kalian mau bilang aku salah, tapi aku bisa memperbaiki. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, tapi gimana cara kita mau belajar. Lalu ada juga aku gagal, tapi itu bagian dari proses. Nah, sebenarnya bukan kita yang gagal, tapi gimana cara kita belajar dari kegagalan tersebut, gitu. Lanjut, Kak. Nah, di sini ada tips pengenalan diri. Yang pertama ada kenali kekuatan dan kelemahan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Elsa tadi, kekuatan bukan yang dimaksud itu bukan kayak kuat ya, kuat secara fisik, tapi lebih ke kelebihan. Tadi kan sudah diminta buat menyebutkan kelebihan temannya. Nah, di sini kalian bisa belajar lihat diri sendiri, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Lihat kelemahan itu bukan sebagai aib, tapi sebagai titik awal untuk berkembang gitu. Terus juga yang kedua ada latihan refleksi diri. Kayak contohnya bikin rutinitas kecil setiap hari. Kayak hari ini kalian belajar apa, terus apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki gitu. Misal kakak mau tanya nih, hari ini kalian belajar apa? Apa aja yang sudah dipelajari? Apalagi? Indo. Nah, dari situ apa yang teman-teman lihat bisa dikembangkan gitu. Contohnya kayak belajar apa tadi bahasa Indonesia. Nah, pelajaran apa yang kalian ambil dari pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Apa tadi belajar apa di bahasa Indonesia? Hidayat. Oke, berarti dari situ kan ada sesuatu yang diambil atau dipelajari gitu kan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ana. Kepada Kak Ana disilakan. Oke, halo adik-adik semuanya. Jadi kita bakal lanjut nih ke tips pengenalan diri berikutnya. Yang pertama itu ada ubah kalimat. Siapa yang di sini kalau dia misalnya merasa nggak bisa, bilangnya enggak bisa, bukan belum bisa. Apakah masih ada yang kayak gitu? Masih ada? Masih. Oke, nggak apa-apa. Nah, mulai sekarang kita harus menerapkan atau membuat kata-kata yang positif dalam diri kita supaya nantinya teman-teman itu lebih percaya diri. Jadi, ubah kata aku nggak bisa itu jadi kata aku belum bisa. Nah, Kak, kenapa kok nggak bisa dan belum bisa? Terus apa bedanya? Kalau nggak bisa, berarti kita meremehkan diri sendiri. Tapi kalau belum bisa, berarti kita itu belum. Artinya kita akan bisa. Jadi, kita sebenarnya semua orang di sini bisa belajar, bisa berkembang. Hanya saja ada memang beberapa kelemahan kita. Namun kelemahan itu bukan berarti kita harus terus berfokus pada kelemahan tersebut. Belajarlah untuk menerima kelemahan kita dan belajar untuk mencari suatu hal supaya kelemahan itu tertutupi oleh kelebihan kita. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya yang sebelah kiri akan dijelaskan oleh Kak Rehan. Oke, terima kasih Kak Ana. Jadi yang selanjutnya ini menetapkan target mini yang realistis. Jadi maksudnya itu kayak gini, jangan langsung caim. Caim itu tuh kayak apa ya? Apa Kak? Caim? Caim tuh langsung nak yang besar gitu nah. Kayak dia tuh udah galak mulai dari kecil. Misal. Ya, anggaplah cak ini. Kakak lebih nyaman bahasa Palembang ya sebenarnya daripada bahasa Indonesia nih. Jadi maksudnya itu tuh kan ini contoh, aku mau jadi perfect, tapi pecah jadi langkah kecil. Nah maksudnya itu, misalnya kita nak mendapatkan sesuatu itu, jangan langsung nak ngejar yang besar itu. Jadi cari cara yang mudah dulu, jangan langsung nak yang besar. Karena kalau misalnya kita langsung nyari cara yang besar buat dapat di suatu hal, kita pas gagal langsung rendah diri jadinya. Jadi
Nggak mungkin aku dapat itu. Misalnya cak di kalian ini nih, anggaplah nak dapat nilai besar. Nak dapat nilai besar itu kalian belajar semalam kalian belajar, tapi belajarnya tuh banyak nih sampai kalian pening. Pas kalian dapat nilai 0, laju ngapo aku nih tidak pintar-pintar itu. Nah, harusnya kan tidak. Kalian kalau misalnya dapat nilai besar, kalian belajar dikit-dikit sepemahaman kalian, lah paham, baru lanjut ke yang selanjutnya. Jadi itulah maksud dari target mini tapi realistis. Jadi maksudnya kalian tuh walaupun target kalian kecil, tapi yo itu tuh real bisa kalian lakukan, bukan yang target yang udah pacak kalian gapai. Terus growth mindset ini vibe-nya yang kakak bilang tadi kan, itu juga contohnya. Jadi next kak. Nah, ada lagi tips pengenalan diri ini, bisa menerima kritik tanpa baper. Siapa yang di sini hobi ngeritik? Komentar. Iya, ngomentari wong lain. Tulisan kau nih jelek. Coba contoh ke, apa komentarnya? Misal, ngadek ku. Kenapa? Ya bukan kau, bisa dak ngasih contoh? Bisa. Nggak bisa. Ada yang bisa ngasih contoh? Ngasih contoh be, bukan berarti kalian. Mana Rehan? Boleh angkat tangan dulu. Ayo, adu gift. Ada hadiah nggak sih? Kalah ya? Sudah. Dulu. Ini bukan berarti kau hobi ngeritik. Ngasih contoh be. Contoh ngeritik misalnya. Yo, misal, nah, berarti ini. Ya ada ngeritik dulu ngomong seperti ini. Awak masih muda nak beli stick bae gawinya. Itu kritik. Nah, ulang lagi. Apa tadi? Bisa. Awak masih muda lah beli stick bae ngabla. Pokoknya intinya masih muda lah beli stick bisa ibu-ibu. Nah, itu. Nah. Itu kan tadi contoh. Yo, tidak boleh baper. Itu kan contoh tadi kan, itu contoh kritik. Nah, di sini tidak boleh baper. Jadi, cak mana cara nerimanya? Oh, mungkin memang lipstick aku ini ketebelan. Jadi sebenarnya tidak melanggar. Lipstick itu lah jelas kena hati. Itu kan ngehias diri kan, anggapnya kan. Tapi jangan ketebelan, mungkin cak itu. Jadi nggak boleh baper kalau misalnya dikritik. Misalnya kita nak menerapkan growth mindset tadi, terus juga berani coba hal baru meski takut. Age, dijelaskan sama kakak ini aja kak. Oke, baik, terima kasih Kak Rehan. Nah, kita bahas dulu nih terkait masalah kritik dan baper. Sebenarnya ada dua orang di sini, ada yang mengkritik, ada yang dikritik. Sebenarnya dua-duanya harus bisa menyikapi. Yang mana yang mengkritik, kita boleh mengkritik seseorang, tapi kritikan yang bersifat membangun. Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Boleh angkat tangan? Kritik yang bisa membangun itu artinya kritik yang bukan hanya menjelekkan, tapi bisa mengubah seseorang. Misalnya, kamu lebih cocok pakai jilbab warna biru dan kelihatan cantik. Nah, kalau begitu apakah lebih enak didengar? Nah, lebih enak didengarkan? Ada yang bisa mencontohkan? Oke, boleh, silakan. Maju. Maju ke depan. Gak apa-apa. Ayo. Maju. Ayo, sini. Maju. Lo tegak ya. Ayo, boleh pakai ini. Didekatkan. Bentar. Satu. Bentar, nganu ke Dua. ya. Apa tadi ya? Misalnya Misalnya kayaknya lipstikmu ketebalan deh, bisa dihapus dan dipakai lagi, tapi jangan mana? Tapi jangan ketebal. Bisa di TPC ya. Grindo. Tidak boleh. Nah. Ada lagi? contoh barusan ya. Tadi Rehan sama Rifki ngerjain apa? Materi kalian sebelumnya? TJKT itu. Terus kakak mengkritik seperti itu. Boleh nanti aja nggak? Gitu. Supaya mereka juga meningkatkan kesadaran mereka dalam kita tuh lagi ada materi gitu. Supaya yang sebenarnya orang yang mengkritik itu ingin juga ada alasannya, dimana di sini kami pengen dihargai gitu. Dan ini juga bermanfaat untuk kalian gitu. Kami pengen memberikan sesuatu untuk kalian. Itu salah satu bentuk kritik gitu. Tapi tidak yang kayak yang kasar tadi, nggak kasar kan? Nggak kan gitu. Jadi kayak
kata-katanya harus diperhatikan juga. Oke, terima kasih Kak Elsa. Jadi mulai sekarang kalau misalkan kita ingin mengkritik seseorang, gunakan kalimat-kalimat yang positif dan enak didengar. Nah, itu dari sisi yang mengkritik. Kemudian dari sisi yang dikritik. Nah, sebagai seseorang yang dikritik, kita harus menyadari bahwa memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Artinya kita tidak perlu bawa perasaan atau baper. Oke, mungkin aku lipstiknya ketebalan atau aku mungkin cara duduknya kurang bagus. Artinya ada hal yang perlu kita perbaiki di situ. Tetapi apabila kita dikritik dengan cara yang salah, misalnya menjelekkan, kok kamu pakainya gitu banget. Nah, itu kan gak enak didengar. Nah, sebagai seorang yang dikritik, kita harus bersifat asertif. Asertif itu apa, Kak? Jadi asertif itu adalah sifat yang baik. Contohnya itu misalnya kakak mengkritik Kak Rehan. Kak Rehan kok rambutnya pirang-pirang gitu ya, jadinya jelek deh. Boleh contohkan Kak sifat asertifnya seperti apa? Kamu jahat. Enggak begitu. Boleh contohkan Kak? Gimana ya responnya? Ya maaf deh, rambut aku begini, nanti aku perbaiki agar terlihat lebih rapi. Nah, itu lebih enak didengarkan daripada misalnya, kenapa kamu kritik-kritik aku, suka-suka aku dong, ini kan rambut aku. Nah, itu malah kita terkesan tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Artinya kita yang mengkritik itu harus menjaga perasaan orang yang dikritik, dan orang yang dikritik harus bisa menerima, asalkan kritikannya itu benar adanya dan mampu membangun diri kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, itu berani coba hal baru meski takut. Mencoba hal di sini, teman-teman semuanya pernah nggak merasakan takut untuk mencoba hal yang baru? Takut keluar dari zona nyaman. Ada? Hal apa yang baru pertama kali kalian cobai? Ada nggak hal yang baru pertama kali? Misalnya kalian takut. Pernah naik kura-kura, aku naik. Ada nggak yang itu? Apa pernah ngelas tiba-tiba aku ngelas? Ada yang ingin mencontohkan mungkin pengalamannya? Pengalaman. Boleh angkat tangan? Misalnya aku pernah coba ini, terus aku melakukan ini. Boleh. Boleh maju ke depan? Ya, nggak apa-apa di sini. Misalnya maju ke depan pertama kalinya tidak pede. Nggak apa, kita mencoba percaya diri. Kan materi kita tentang mengenali diri. Oh ya. Misalnya kamu mencoba suatu hal yang baru, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan? Awalnya tidak percaya diri untuk maju ke depan, untuk menjawab pertanyaan dari guru. Awal mencoba takut, belum pede, terus keterusan sudah mulai pede. Siapa namanya? Putri. Oke, tadi Putri bilang kalau dia pernah takut untuk maju ke depan, tetapi setelah mencoba akhirnya dia terbiasa untuk maju ke depan dan bisa. Nah, itu salah satu sikap berani coba hal baru meski takut. Boleh tepuk tangan dulu untuk Putri. Oke, keren sekali ya teman-teman semuanya. Artinya teman-teman itu harus berani mencoba suatu hal yang baru. Boleh dicontoh dari temannya, dari orang tuanya, atau dari gurunya. Supaya teman-teman di sini lebih percaya diri. Ada lagi? Boleh? Mau maju ke depan? Gak apa-apa. Harus berani. Di sini teman-teman gak akan menjelekkan kan kalau maju ke depan? Enggak ya. Boleh? Janji. Oke? Boleh?
Ini udah tadi nunjuk. Gak apa-apa, mau nggak? Iya. Tidak. Salah dengar Pak ya. Jadi mau atau nggak mau? Nanti aja. Oke, nanti aja. Nggak apa-apa ya teman-teman. Kita belajar untuk mengenal diri. Tapi kalau misalkan ada temannya yang belum siap, kita juga harus menghargai. Tidak masalah ya. Oke, boleh di next lagi Kak. Oke, dijelaskan oleh Kak Rehan ya yang berikutnya. Oke. Aduh. Jadi materi selanjutnya ini fokus berproses bukan perbandingan. Siapa di sini yang juara 1, ranking 1? Pas SMP. DKT. Udah dihitung, bukan prestasi. Ada yang pernah menang lomba? Lomba apapun pramuka. Iya, pramuka apa be? DKT. Nah, pokoknya langsung be. Ini fokus berproses itu anggapnya ini. Kalian saudara sebelahan. Kawan sebelah kalian ini dapat nilainya bagus daripada kalian. Nah, kalian tuh jangan malah iri dengan kawan sebangku kalian ini. Jadi kalau misalnya kalian iri sama kawan sebangku ini, kalian tuh bakalan nyiksa diri sendiri dengan membandingkan proses dengan orang lain. Nah, kalau misalnya kalian ingin menerapkan growth mindset itu, kalian tuh bukannya iri dengan orang lain, tapi kalian tuh harus kayak cak mano caranya aku bisa ngejar nilai dia gitu. Nah, jadi growth mindset itu tuh penting nih, apalagi di sekolah saya ini kan, gak ada iri-irian, terus juga harus menghargai proses kecil. Kalau misalnya kita tuh yang biasanya dapat nilai 10 misal, nah terus naik jadi 70, nah itu kan ada progres di situ kan, harusnya dihargai walaupun aku agak pintar, nah itu. Terus juga harus memuji. Nah, yang kayak bilang, aku nih lah agak pintar, itu tuh termasuk memuji diri sendiri. Itulah sebutannya afirmasi positif. Oke, boleh selanjutnya Kak. Habis. Oke, materi kita sudah habis dan akan ditambahkan lagi oleh Kak Ana. Boleh. Oke, izin menambahkan sedikit ya teman-teman. Oke. Tidak kepocok. Thank you. Nah, kenapa ada yang tahu kenapa kita harus menghargai proses? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Kenapa kita harus menghargai proses? Boleh satu-satu, boleh angkat tangan, nggak apa-apa. Kakak hargai semangatnya, tapi kita berikan kesempatan yang lain. Boleh angkat tangan, boleh? Oke. Oke, pintar. Boleh tepuk tangan. Boleh hadiahnya Kak. Ada lagi yang belum mungkin ada lagi. Kita prioritaskan yang belum dulu. Prioritaskan yang belum dulu, nanti bakal kebagian semua. Boleh angkat tangan? Ada? Boleh angkat tangan siapa tadi? Ya, angkat tangan. Berani angkat tangan dulu. Boleh? Angkat tangan. Kamu mau? Boleh? Gak apa. Proses mungkin tidak bisa dapat yang kita inginkan. Iya betul. Tepuk tangan lagi. Jadi tanpa proses kita nggak bakal dapat apa yang kita inginkan. Artinya harus ada proses dulu baru hasil. Boleh Kak Rehan hadiahnya? Ada lagi? Tadi sepertinya ada yang mau. Kamu mau? Mau nggak? Ada yang mau? Boleh angkat tangan? Kamu mau? Enggak? Ada yang mau? Oke. Karena proses itu berat, jadi kita harus menghargai proses tersebut. Tanpa proses mungkin karena ada proses kita harus menghargai, karena proses itu adalah bisa jadi hasilnya gitu. Iya benar. Kalau Kak Rehan hadiahnya.
Jadi. Oke, teman-teman semuanya boleh fokus lagi ke depan. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa kita itu harus menghargai proses. Karena kebanyakan orang, mungkin kakak juga dulu seperti itu, lebih fokus kepada hasil. Padahal kita tidak tahu hal apa yang sudah kita lakukan meskipun ujungnya gagal. Langkah demi langkah yang kita lalui, pengorbanan yang kita lalui. Artinya kita harus menghargai proses dulu. Jangan sampai karena kita gagal, kita malah terpuruk. Padahal sudah banyak hal yang kita lakukan untuk dapat ke langkah tadi atau ke tujuan yang kita inginkan. Lalu, Kak, tapi aku sudah berusaha tapi gagal. Gagal itu bisa menjadi sebuah pengalaman. Artinya, apabila kita gagal, ada hal yang perlu kita evaluasi atau kita perbaiki. Artinya kita kalau gagal nggak masalah, itu adalah salah satu langkah supaya kita bisa memperbaiki diri, supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Artinya tujuan yang ingin kita capai itu tidak semerta-merta harus selesai, harus dapat itu. Artinya kita harus bertahap. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Benar? Benar begitu? Artinya harus berproses. Nah, mungkin itu penjelasan dari kakak tadi. Ada yang ingin ditambahkan oleh Kak Elsa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ana. Dan juga untuk Kak Elsa. Nah, sedikit menambahkan mungkin pengalaman dari kakak sendiri, yaitu adalah terkait proses dan perbandingan. Kakak, kalian percaya nggak kalau kakak SMK juga? Percaya? Percaya. Oke, nggak percaya. Kakak SMK juga, SMK Negeri 1 di Pangkal Pinang di Bangka. Kalau kalian tahu Bangka Belitung, gitu. Dan jurusannya itu adalah bisnis daring dan pemasaran. Bisa dibilang pemasaran lah gitu kan. Terkait pengalaman mengenai fokus ke proses dan perbandingan, itu kakak mau cerita terkait pengalaman kakak menjadi anggota OSIS. Mungkin ada yang mau masuk OSIS di sini, tadi katanya Raihan. Ada yang lain? Oke, banyak kayak di sini ya. Kamu juga yang di belakang tuh. Oke. Nah, terkait bagaimana kalian pengen jadi berkembang jadi lebih baik, itu merupakan proses. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kalian ingin berproses. Kalian pilih gitu loh. Misalnya, ada yang mau ikut OSIS, pasti dia ada tujuan. Dia ingin berproses dan ingin jadi lebih baik. Kalau misalkan kita menerapkan growth mindset ini mulai dari sekarang, kalian gitu adik-adik mulai dari hari ini, pastinya dikatakan growth mindset, kalian memiliki growth mindset asal apabila kalian itu menganggap aku tuh tidak ikut OSIS ya karena aku tidak mau baik bla 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 misalnya. Terus mungkin ada orang di luar sana yang memandang kamu tuh ikut OSIS nak kenal mau baca itu dan di sekolah atau dikenal guru segala macam. Nah, itu berarti kalian sebenarnya tidak punya yang namanya growth mindset. Growth mindset ini dikatakan kalian punya growth mindset ketika kalian bisa menerima, menghargai, dan juga mengambil sesuatu dari seseorang atau dari sesuatu hal yang baik yang orang miliki. Entah itu pengalaman, atau mungkin pikiran, atau mungkin wawasan yang dia miliki. Kalian tahu teman kalian yang suka baca, misalnya siapa di sini yang suka baca? Rido. Siapa Rido? Yang mana Rido? Oke, Rido. Kamu suka baca buku apa, Rido? Novel. Nah, itu salah satu hal ya guys, yang dimana buku novel sebenarnya 100% tuh enggak biasanya cinta. Jujur kakak juga baca novel, dan carilah novel-novel yang tidak hanya ada unsur cinta-cintaan atau apa gitu kan, yang kayak segala macam yang di kehidupan anak SMA gitu kan, seru untuk dibaca. Tapi carilah novel yang bisa isinya itu juga nggak cuman tentang hal itu doang. Misalnya ada informasi yang kalian dapat, atau mungkin dari dinamika tuh apa sih hubungan antar siswa atau bagaimana. Nah, dari Rido sendiri baca novel, apa yang kamu dapat kalau misalkan baca novel? Selain rasa senang, selain rasa ceritanya seru. Dari suatu cerita itu ya, dan belajar gitu kan. Oke, itu salah satunya. Nah, growth mindset ini diterapkan, itu tuh bisa di dalam berbagai hal di kehidupan kalian dan juga kegiatan. Misalnya kalian belajar tekad, apa tadi?
TK TJKT. Nah, itu kan tentang komputer ya. Sebenarnya bisa dikaitkan terkait misalnya kalian masuk TKJ ini tuh apakah sesuai dengan keinginan kalian? Kalau boleh tahu? Ada yang enggak, ada yang iya ya. Nah, cuman disinilah kalian bisa mengenal diri kalian lebih baik. Kakak harap supaya kalian tahu apa yang pengen kalian ke depannya, yang kalian pengen ke depannya, supaya kalian juga tidak stuck dan juga tidak seperti apa ya, terpaku dengan oh aku jurusan TKJ, jadi aku harus ngambil jurusan yang sama kayak TKJ dong seterusnya. Itu enggak ya teman-teman, karena misalnya kalian suka bersosialisasi kayak siapa tadi namanya? Andin dan juga Putri. Nah, misalnya Andin dan Putri ini suka bersosialisasi, suka ngomong. Siapa yang suka ngomong di sini? Siapa? Windy. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa diasah menjadi suatu skill yang bisa menjadi salah satu opsi kalian untuk profesi kalian ke depannya. Jadi nggak selalu tentang misalnya kalian jurusan apa, kalian harus linear, tapi sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari kakak tambahannya. Kakak kembaliin ke Karehan. Oke, baik. Terima kasih ya kak ya. Jadi ya begitulah. Jadi intinya hargai proses. Kalian di sini juga karena suatu proses, walaupun kecil. Dan proses akan bakalan lebih berat kalau misalnya kalian sudah dari sini nanti. Oke, mungkin dari materi yang sudah dipaparkan ini kalian ada yang punya pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Kakak pilih 3 aja kalau ada. Kalau tidak ada soal materi, pertanyaan soal bebas. Di luar materi juga boleh. Di luar materi juga boleh. Mungkin kalian penasaran, Kak, ini BK nih ngapain sih Kak sebenarnya? Kalau tidak ada, boleh. Silakan. Mau maju ke depan atau di situ? Situ aja. Oke. Apa pertanyaannya? BK itu tuh tentang apa? Mengenai apa? Oke, boleh Kak Ana dijawab Kak Ana. BK itu apa? Oke. Terima kasih Kak. Jadi BK itu salah satu jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus BK itu ngapain Kak? Jadi BK itu kan kalau guru misalnya guru IPA, dia pasti ngajar IPA. Terus guru MTK pasti ngajar MTK. Betul begitu? Betul. Kalau guru BK dia lebih mengajarkan tentang kehidupan. Baik itu kehidupan misalnya di bidang pribadi. Nah, kalau yang kakak jelasin tadi tuh bidang apa kira-kira? Pribadi? Iya, pribadi karena berkaitan dengan diri sendiri. Jadi kami atau jurusan BK itu akan mengajari adik-adik itu materi berkaitan dengan bidang pribadi. Salah satunya itu topik yang dibahas pada hari ini tentang pengenalan diri. Ada banyak topik dari bidang pribadi yang akan dibahas di dalam jurusan BK, tapi hari ini kita fokus ke topik ini. Kemudian yang kedua itu bidang belajar. Kak, bidang belajar itu gimana? Nah, jadi bidang belajar itu bukan belajar yang spesifik, misalnya matematika, IPA, fisika, terus TKJ ya, TKJ dan lain-lain. Nah, kalau guru BK itu lebih ke caranya, misalnya mengetahui gaya belajar. Ada yang tahu gaya belajar itu seperti apa? Pernah belajar belum? Belum pernah tentang gaya belajar sudah? Belum. Jadi Sudah. oke, udah tahu kalian gaya belajar kalian masing-masing apa? Iya, benar 3. Ada yang tahu 3 itu apa? Ya, apa? Tahu tapi lupa. Sebutkan salah satu. Sebutkan salah satu boleh? Benar, auditori. Kalau auditori apa? Kalau auditori apa? Tadi ada yang nanya Dari sudah. namanya Audi. Auditori, mendengar. Yang ini tadi sudah dikasih. Oke, auditori. Terus apa lagi selain auditori? Yang harus lihat PPT, yang suka gambar, yang suka lihat tampilan, poster. Itu sebutannya apa? Apa itu? Visual, ya benar visual. Jadi kalau visual dia belajarnya menggunakan media. Artinya harus ada PPT, harus ada gambar supaya dia lebih memahami tentang materi. Kemudian ya psikonya? Iya benar, kinestetik cerdas. Kinestetik itu praktik. Siapa yang suka praktik?
Siapa yang suka praktik? Oke, ada lagi. Ada lagi yang suka praktik, yang suka praktik. Praktik? Ya, praktik. Oke, ada banyak nih Kak Rehan yang suka praktik. Jadi, itu macam-macam gaya belajar. Terus di BK ini kalau bidang belajar itu lebih ke bagaimana siswa itu misalnya ada kendala di kelas, misalnya kesulitan belajar. Jadi berkaitan dengan belajar yang seperti itu. Kemudian ada juga di bidang sosial. Nah, kalau bidang sosial, kita menjelaskannya terkait dengan misalnya cara interaksi di lingkungan sekolah. Jadi, misalnya ada yang mengisolasi diri. Tahu mengisolasi diri? Apa? Mengurung diri, menjauhkan diri dari teman-teman. Menjauhkan diri dari teman-teman. Nah, itu sebenarnya ada dua, yang mana dia yang ingin menyendiri atau yang kedua dihindari oleh teman-temannya. Nah, apabila misalnya jangan sampai ada, misalnya di dalam kelas ini ada seseorang yang suka menyendiri. Nah, harapannya teman-teman semuanya di sini temani, jangan dijauhi. Karena kita tidak tahu ke depannya apakah kita membutuhkan dia atau dia yang membutuhkan kita. Artinya ada dua yang harus diperbaiki. Kalau kita menyendiri, cobalah untuk membuka diri kepada orang lain, mulai berteman. Dan untuk yang sudah punya teman, misalnya melihat temannya itu menyendiri, temani, dirangkul, ajak dia ke lingkungan kita supaya dia lebih senang untuk berinteraksi atau bergaul. Nah, kemudian yang terakhir itu bidang karir. Kalau bidang karir apa, Kak? Nah, ini mengetahui minat karir teman-teman semuanya. Jadi, apabila kami itu misalnya mempunyai lisensi, nah, ada namanya tes minat karir. Jadi, untuk mengetahui minat karir teman-teman semuanya. Lalu sebenarnya BK itu tidak hanya berfokus di sekolah, tapi di masyarakat. Namanya itu BK komprehensif. Artinya tidak fokus kepada sekolah, tapi di luar itu. Misalnya di BNN, ya benar Kak? BNN, terus ada lagi kakak-kakaknya menambahkan? Di lapas, intinya di lingkungan masyarakat, KUA. Jadi itu berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan di lingkungan sekitar. Dan satu lagi, BK itu bukan hanya untuk teman-teman yang bermasalah saja, tetapi teman-teman yang ingin berkembang. Misalnya anak pintar. Anak pintar itu kira-kira perlu nggak ke BK? Oke, jadi anak pintar itu perlu ke BK. Namanya itu layanan pengembangan. Artinya anak pintar tersebut juga harus dikembangkan. Dikembangkan itu seperti apa? Misalnya diarahkan ke arah yang positif dan misalnya diarahkan untuk mengikuti ekstrakurikuler seperti itu. Itu sedikit dari kakak. Terima kasih. Oke, sedikit ya Kak. Oke, dari anak-anak sekalian ada pertanyaan lagi mengenai BK mungkin? Tidak ada. Oke, tidak ada. Sepertinya sudah cukup pertanyaannya. Jadi setelah dipaparkan materi tadi, Kakak harap kalian memahami mengenai mindset, terus juga pengenalan diri, biar kalian nanti tidak bingung ke depannya mau jadi apa kalian ini, mau kemana. Nah, jadi habis ini Kakak mempunyai lembar kerja dan nanti lembar kerjanya itu nanti akan dikirimkan dalam bentuk JIPOM. Nanti kalian isinya di JIPOM. Kalian bawa HP semua? Bawa. Nanti Kakak minta satu kontak dari ketua kelas mungkin. Nah, nanti JIPOM-nya itu Kakak kirim ke ketua kelas. Nanti dari ketua kelas bakalan ngirim ke kelas kalian. Oke. Udah, Pak? Oke, mungkin itu saja dari kakak-kakak pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk kami sebagai pemateri. Dan kami ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Ya, sih. Oh ya, kami ada gift. Hadiah untuk kalian, jangan dilihat dari hadiah, tapi lihat dari maknanya. Ya. Ini ngasihnya pakai cinta. Iya. Jauh nih. Oleh-oleh dari Jerman. Nah. Kayaknya estafet aja di belakang, enggak? Enggak lah, aduh. Mana? Anak yang pink apa hijau?
Pink apa hijau? Oke. Oke, sampai jangan lupa. Boleh. Makan. Ya, kita foto.